Selamat malam, saya Audrey Diva Kacandra yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan dalam acara yang menyajikan informasi terkini dan aktual. KPUD Jember terima logistik pemilu dari KPU Pusat berupa bilik suara dan juga kotak suara. Sementara itu, ribuan logistik untuk pemilu 2024 juga sudah tiba di gudang logistik Kabupaten Gianyar, Bali. KPUD Jember telah menerima 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara dari KPU Pusat pada hari ini. Sementara diketahui kebutuhan di KPUD Jember untuk kotak suara sejumlah 38.530 dan bilik suara 30.824. Terkait hal tersebut, rencananya pada hari berikutnya kekurangan logistik akan dipenuhi. Diketahui KPUD Jember sempat mengalami keterlambatan terutama penyediaan gudang logistik. Hal ini terjadi lantaran beberapa waktu lalu KPUD Jember gagal menyewa gudang penyimpanan. Sebelumnya KPUD Jember telah menerima tinta sebanyak 15.412 botol, segel sebanyak 740.370 serta segel plastik sebanyak 200.356. Terkait hal tersebut, diharapkan pada awal Januari 2024, KPUD Jember sudah dapat menerima surat suara. Setelah melakukan pengecekan, logistik yang dikirim ke KPUD Jember tidak ditemukan kerusakan. Sementara itu, satu persatu logistik untuk pemilihan umum 2024 juga sudah tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Gianyar, Bali. Mulai dari bilik suara, kotak, tinta, hingga tanda pengenal KPPS dan saksi, sedangkan untuk surat suara masih menunggu kiriman dari KPU Pusat. Guna mengamankan ribuan logistik yang sudah tiba, KPU Gianyar dijaga ketat oleh petugas kepolisian selama 24 jam dan akan dilakukan hingga pemilu 2024 berakhir. Tim gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tulungagung, Jawa Timur mencopot ratusan baliho calon legislatif. Pencopotan baliho dilakukan karena para caleg dinilai telah mencuri star melakukan kampanye yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 28 November mendatang. Penertiban baliho caleg ini dilakukan selama 3 hari di seluruh kecamatan Tulungagung. Bawaslu mencatat terdapat lebih dari 130 baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Komisioner Bawaslu Tulungagung Nurul Muhtadin mengatakan dalam penertiban kali ini Bawaslu fokus pada baliho maupun reklam caleg yang menyertakan unsur ajakan untuk mencoblos. Hal ini dinilai melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye. Petugas sangat berhati-hati dalam melakukan pencopotan baliho caleg. Mereka menjaga baliho tersebut tidak rusak agar bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Bawaslu menegaskan baliho-baliho ini bisa dipasang kembali oleh para caleg jika telah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Di mana pada pertemuan kita terakhir dengan partai politik, perwakilan partai politik itu kita sepakati bahwa partai politik bisa menertibkan sendiri. Dan menertibkan dalam hari ini yang sudah dipasang bisa diturunkan sendiri atau dihilangkan unsur ajakannya atau ditradisinya. Meski perwakilan partai politik sudah diberi waktu untuk menertibkan baliho masing-masing, namun setelah jangka waktu 14 hari, baliho tidak juga diturunkan. Hal inilah yang membuat tim gabungan Bawaslu Tulungagung harus bertindak tegas. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena libatkan anak di bawah umur dalam tayangan iklan di stasiun televisi swasta. Iklan juga diduga mencari start dari kampanye. Informasi tadi sekaligus menutup malam. Saya Audrey Diva, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta diduga melanggar karena libatkan anak di bawah umur dan diduga curi start kampanye.
Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional tadi pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas, terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak, gitu. Anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang ya, pemilu. Berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye Capres dan Cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.